Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fani Dwi Dewi, dosen Fakultas Peternakan Unwiku. Di sini saya mengampu mata kuliah dasar teknologi hasil ternak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik dan komposisi telur. Kita semua tahu ya, selain daging dan susu, telur juga salah satu hasil ternak yang mengandung protein yang cukup tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi manusia. Selanjutnya, indikator dari mata kuliah atau materi kuliah pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami kandungan nutrisi dalam telur dan perbedaan karakteristik telur dari berbagai jenis ternak. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan karakteristik telur dari berbagai jenis ternak. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik telur dari berbagai jenis unggas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama, ada telur puyuh. Kita bisa lihat dari perbedaan beratnya. Pertama, ada telur puyuh. Telur puyuh ini memiliki berat sekitar 8-10 gram. Kemudian yang kedua ada telur itik atau telur bebek yang lebih kita kenal dengan berat sekitar 55-65 gram. Kemudian yang ketiga ada telur ayam, baik itu ayam ras atau ayam kampung dengan berat sekitar 50-70 gram. Kemudian dari berbagai jenis telur unggas, telur ayam merupakan telur yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping memang kandungan proteinnya cukup tinggi, telur ayam ras memiliki harga yang terjangkau. Warna kerabang telur ayam didominasi oleh coklat dan putih. Kemudian, bentuk telur yang normal /adalah oval dengan indeks bentuk dapat dihitung atau shape index sama dengan D/L, di mana D merupakan diameter telur yang diukur pada bagian tengah atau ekuator sumbu pendek, dan L adalah panjang telur yang diukur pada sumbu panjang. Shape index berkisar antara 0,7 sampai 0,75. Kemudian, kita dapat mengestimasi volume telur. Caranya dilihat dari berat telur dengan rumus volume sama dengan 0,913 kali W, di mana W merupakan berat telur dalam gram. Selanjutnya ada gambar ilustrasi bagian telur. Berikut adalah gambar ilustrasi bagian-bagian telur. Yang pertama adalah kerabang. Kerabang merupakan bagian yang paling luar. Kerabang telur di sini berfungsi sebagai pelindung telur. Kemudian yang kedua ada membran kerabang dalam dan membran kerabang luar yang berfungsi untuk melindungi isi telur dari bakteri. Selanjutnya yang ketiga ada rongga udara yang berfungsi sebagai sumber oksigen untuk embrio. Yang keempat ada albumen kental dan albumen cair atau biasa kita sebut dengan putih telur yang berfungsi untuk melindungi embrio, atau jika dikonsumsi putih telur ini adalah paling banyak yang mengandung protein atau sebagai sumber protein. Selanjutnya yang kelima ada kalasa yang berfungsi sebagai menjaga posisi kuning telur supaya tetap berada di tengah. Yang keenam, membran vitellina berfungsi untuk mencegah air yang masuk. Kemudian yang ketujuh ada kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, atau kuning telur ini sebagai sumber vitamin D untuk tulang, gigi, dan otot jika dikonsumsi. Nah, selanjutnya yang kedelapan ada germinal disk atau blastodisk, merupakan sel embrio atau calon individu baru. Selanjutnya
Selanjutnya, berikut adalah gambar sebutir telur yang telah dipecah, memperlihatkan bagian kerabang, albumen cair, albumen kental, dan kuning telur. Berikutnya ada penyimpangan atau cacat pada bagian kerabang telur. Yang paling sering kita temukan adalah kerabang yang retak. Kerabang yang retak tersebut disebabkan oleh benturan atau terkena benda keras. Kemudian ada kerabang yang berwarna pucat, kasar yang disebabkan oleh penyakit dan umur ternak yang sudah terlalu tua. Selanjutnya ada kerabang kotor yang disebabkan oleh kotoran yang terbawa dari ayam. Selanjutnya ada juga penyimpangan atau cacat pada bagian isi telur. Yang paling sering kita temukan adalah yang pertama, kuning telur ganda atau double yolk. Jadi kuning telur ganda ini terjadi ketika proses ovulasi pada ayam betina terjadi terlalu cepat. Berikutnya, bercak darah yang terdapat pada kuning telur. Bercak darah pada kuning telur ini terjadi karena pecahnya kapiler pada indung telur ayam betina atau pada kantung kuning telur. Selanjutnya, warna kuning telur yang pucat atau putih. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kandungan xanthopil. Xanthopil merupakan pigmen warna pada pakan ayam yang membuat perbedaan warna kuning telur tersebut. Selanjutnya, putih telur encer. Putih telur encer ini disebabkan karena telur sudah terlalu lama disimpan. Jadi, telur yang sudah lama disimpan ini dapat menyebabkan putih telur menjadi relatif lebih encer dan kuning telurnya juga relatif jadi lebih lunak karena kekentalannya menurun. Dan yang terakhir adalah telur yang busuk. Telur busuk ini karena terkontaminasi oleh bakteri. Jadi, adanya mikroba yang masuk ke dalam telur. Yang terjadi ketika telur masih berada di dalam tubuh induknya. Kerusakan telur terutama disebabkan oleh kotoran yang menempel pada kulit. Kemudian kita lihat perbedaan nutrisi dari berbagai jenis ternak. Kita bisa lihat perbedaan nutrisi dari telur ayam, telur itik, dan telur puyuh. Dapat kita lihat dari tabel tersebut, ternyata dari ketiga jenis telur unggas yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi adalah telur itik. Pada kuning telur itik, warnanya memang sedikit lebih pekat dibandingkan kuning telur ayam dan kuning telur puyuh. Hal ini disebabkan adanya kandungan antioksidan yang ada di dalam kuning telur itik. Selain itu, folat, zat besi, dan vitamin B12 juga memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan telur unggas lainnya. Folat, zat besi, dan vitamin B12 tersebut berfungsi untuk membangun DNA dan sel darah merah baru. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.